Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Kurniawan dari Biro Studi Perbankan Syariah Kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan Senjai. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Kontribusi Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Senjai. Langsung saja kita masuk pada artikel yang pertama, itu ada abstrak, yang mana pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Senjai dengan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di bidang ekonomi. Diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkontribusi serta berkualitas dan profesional, sumber daya yang terampil di sektor perindustrian, pertanian, dan diharapkan dapat membantu perekonomian di Kabupaten Senjai. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Jadi pendidikan adalah proses membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan meningkatkan perannya dalam masyarakat. Di era globalisasi, Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk bersaing secara global. Pendidikan, baik formal maupun non formal, penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan pembangunan ekonomi. Namun masih ada pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu adalah kewajiban, bukan kebutuhan, yang dapat menghambat akses pendidikan bagi anak-anak. Peningkatan pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, produktivitas, dan mengurangi kemiskinan. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama itu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini meliputi penelitian pustaka atau librari. Yang kedua itu pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpustakaan, library research. Yang ketiga itu instrumen penelitian. Adapun alat-alat yang akan mendukung penelitian ini, yang pertama itu adalah buku, alat tulis, serta notebook atau komputer. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik pengolahan dan analisis data. Setelah pengumpulan data dari berbagai sumber, buku, jurnal, dan internet, peneliti mengklarifikasi data tersebut dan menggunakan metode deskriptif analisis untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu peran Fintech dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Senjai. Secara umum, dalam arti luas, Fintech merujuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan. Dalam pengertian yang lebih luas, Fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen. Di antaranya yang pertama itu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua itu menyamaratakan bisnis kecil dan bisnis besar, sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Contoh penerapan Fintech di Kabupaten Senjai yang pertama itu digitalisasi pembayaran. Kita bisa temukan di UMKM kecil hingga pasar tradisional yang mana sudah menerapkan namanya digitalisasi pembayaran menggunakan aplikasi keuangan seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adanya pinjaman online yang didukung oleh aplikasi Fintech seperti Amarta dan Coinworks. Inilah yang bisa membantu UMKM untuk mengembangkan usaha mereka melalui pinjaman online yang lebih efisien. Kemudian yang ketiga itu adanya penjualan secara online. Di Kabupaten Senjai, bisnis kecil hingga bisnis besar bisa bersaing dalam penjualan online hingga memperebutkan pasar yang lebih luas. Kemudian yaitu peran ekonomi terhadap pendidikan di Kabupaten Senjai. Yang pertama, pendidikan sebagai investasi. Pendidikan adalah investasi penting dalam pembangunan meski sering dianggap menghabiskan anggaran tanpa manfaat langsung. Kritik terhadap pendidikan yang terlalu fokus pada aspek material memunculkan perspektif baru yang menekankan nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan. Penelitian membuktikan pendidikan berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, terutama melalui sinergitas dengan investasi fisik. Pengembangan SDM kini diakui sebagai kunci kemakmuran dan efektivitas pembangunan. Selanjutnya itu investasi dalam pendidikan. Investasi adalah penanaman modal atau uang untuk mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
Menurut Kenneth Rao menyatakan bahwa investasi adalah alokasi sumber daya saat ini untuk kegiatan yang dapat meningkatkan keuntungan di masa yang akan datang. Di Kabupaten Sinjai sendiri, pendidikan sebagai investasi terlihat dari kebijakan fasilitas sekolah gratis dan pengembangan pembelajaran. Pemerintah Sinjai mengalokasikan biaya untuk pendidikan guna mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang akan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Selanjutnya, kontribusi dan fungsi ekonomi dalam pendidikan di Kabupaten Sinjai. Kontribusi ekonomi dalam pendidikan di Kabupaten Sinjai penting, tetapi bukan faktor utama keberhasilan yang ditentukan. Lebih ditentukan oleh dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelola serta guru. Ekonomi berfungsi untuk menunjang kelancaran pendidikan, bukan untuk menghasilkan keuntungan, serta membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk menjadi tenaga kerja yang mandiri dan beretika. Adapun beberapa kontribusi dan fungsi ekonomi terhadap pendidikan di Kabupaten Sinjai. Yang pertama, fungsi ekonomi terhadap pendidikan di Kabupaten Sinjai yaitu pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan pendapatan daerah. Yang ketiga, mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya itu kontribusi ekonomi terhadap pendidikan di Kabupaten Sinjai. Yang pertama, penyediaan infrastruktur pendidikan, pembiayaan pendidikan subsidi pemerintah dalam bentuk beasiswa, lapangan kerja baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya itu kontribusi pendidikan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sinjai. Pendidikan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Pendidikan juga mempersiapkan tenaga kerja baru yang terlatih, mendukung inovasi teknologi, dan meningkatkan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa contoh dalam pembangunan ekonomi, pendidikan memberikan peran yang sangat signifikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendorong inovasi dan kewirausahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, membentuk SDM yang berdaya saing. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari artikel saya yang berjudul Kontribusi Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. Adapun kesimpulan dari presentasi saya yaitu pendidikanlah yang menjadi investasi, yang menjadi dasar, yang menjadi landasan sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Syarif Kurniawan, pamit undur diri. Billahi bisabil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.